Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang penuh damai sejahtera, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan berkat saudara. Puji Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita kembali hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Mari kita satukan hati kita mau sama-sama berdoa saudara. Kita berdoa di dalam roh. Syaralabata karalabaralabaralabaralabaralabaralabaya syandaralabata karalabaralabar. Oh ralabaralabaralabaralabaya syandaralabaya. Oh ralabaya syandaralabaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pagi hari ini kami bersyukur buat anugerahmu, kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini kami mengangkat tangan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas Indonesia seperti di surga. Biarlah kemuliaanmu Tuhan memenuhi Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya ya Tuhan. Kekayaan alam bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami, seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Biarlah roh yang hikmat kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan memenuhi pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Mereka boleh melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan untuk kesejahteraan Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati kota kami, kota Depok dan juga kota Jagakarsa, di mana kami ada di kota ini Tuhan. Sungguh kami tahu, kami percaya firman-Mu, kesejahteraan kota yang kami tempati ya Tuhan, kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Kami berdoa bila damai sejahtera Tuhan turun atas kota Jagakarsa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini buat seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami. Dari Gembala Pembina kami Pak Niko Nyotara Harjo, keluarga besarnya. Gembala Rayon kami Pak Yongki dan kedua wakil Gembala Rayon yang ada. Pak Riza dan juga Pak Ari Nugroho ya Tuhan. Keluarga besar mereka ya Tuhan, yang bertalian dengan hamba-hamba-Mu ini. Dan juga kami berdoa ya Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Edwin Hariwardana, keluarga besarnya, yang bertalian dengan hamba-hamba-Mu ini. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna, penjagaan Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberkati keluarganya, Tuhan yang memberkati pelayanannya terus diperluas ke kiri dan ke kanan. Dalam nama Tuhan Yesus, banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, oh Tuhan Yesus, biarlah tutup bungkus kehidupan mereka oleh kuat kuasa darah-Mu. Roh maut, kecelakaan, sakit, penyakit tidak akan menimpa hamba-hamba-Mu ini, oleh karena mereka ada dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kami ada ya Tuhan Yesus di bulan Maret di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Dan saat ini kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Mereka yang ada di rumah-rumah dimanapun Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu, hadirat-Mu turun atas mereka. Mereka yang sakit, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang kekurangan, yang berbeban, mereka diberi kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari terus tinggal dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan.
Oh
dalam hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang bersuka cita dalam hadirat Tuhan sama-sama dengan keras katakan amin. Kita kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita saudara. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Ayo saudara yang ada di rumah, tepuk tangan di atas kepalamu saudara. Ayo sama-sama. Terpujilah Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ayo lebih lagi. Terpujilah Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak tangan, Tuhan berjaya dan pemerintah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ayo serukan bersama-sama. Lagi. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kudus, Dia membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yes, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Kami percaya kami bebas. Tuhan berjaya dan pemerintah untuk selamanya. Haleluya. Kawan lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah,
usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama memperkatakan Pentakosta yang ketiga saudara. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now,
melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama katakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Bagi seluruh gembala KUL, dihimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar segera melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA di nomor rekening 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung, dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp di 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita saudara, untuk kita boleh sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita buka hati kita saudara, kita percaya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama
Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur berterima kasih atas segala kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Terus kami rasakan, terus kami boleh nikmati penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Secara khusus hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh memuji menyembah, dan saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur atas tuntunan-Mu di tahun integritas ini Tuhan. Urapi setiap kami, urapi kami yang ada di rumah-rumah, keluarga demi keluarga, anak muda saat ini Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan online ini. Pemberitaan firman Tuhan secara online. Kau menjamah melalui kuasa firman Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap dan berdoa saudara dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera, dan terus rohnya menyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar dalam satu serial pemberitaan firman Tuhan atau serial khotbah khusus di bulan Maret, yang pada minggu pertama, kalau Bapak Saudara ikuti dari minggu yang pertama, serial khotbahnya adalah motivasi yang benar. Apa? Motivasi yang benar. Dan ini adalah tuntunan terjemahan atau turunan daripada visi yang Tuhan sampaikan melalui gembala pembina kita, yaitu tahun integritas. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dasar daripada tahun integritas ayatnya adalah dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Saudara pasti kenal ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji nama Tuhan. Ini adalah ayat yang terus kita akan baca, kita akan renungkan, kita gali kebenarannya sebagai ayat penuntun sepanjang tahun ini di tahun integritas. The year of integrity. Dan tentu kita tahu, kita percaya, kita yakini bahwa Yesuslah satu-satunya the man of integrity. Dialah yang paling sempurna, yang menjadi teladan dan menjadi panutan kita. Baik, dalam serial khotbah motivasi yang benar, kita pada sampai topik yang kedua, dan ayat yang mendasari adalah dari Matius 6 ayat 1 sampai 2. Saudara bisa lihat di layar, dari kata ingatlah. Kita baca bersama-sama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat 2. Jadi apabila kamu memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan akan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dua ayat Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah baca mendasari kita untuk seri yang kedua ini, yaitu mengenai motivasi yang benar. Dan kita akan melihat paling tidak ada 3 ujian supaya kita mengerti, supaya kita tahu persis, yakin bahwa kita punya motivasi yang benar. Jadi harus diuji, harus ada ujiannya. Paling tidak Bapak Saudara yang kasih Tuhan, dari pembacaan ayat ini dan tentu ada referensi ayat yang lain, akan ada 3 ujian motivasi yang benar. Supaya apa? Saudara dan saya bisa memastikan bahwa yes, saya sudah memiliki motivasi yang benar. Ya, keluarga saya sudah berada di satu jalur yang namanya motivasi yang benar. Dan saudara akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, langsung kita masuk. Apa ujian yang pertama? Matius 6 ayat 1 dikatakan apa? Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Ada garis bawah di sana, di hadapan orang supaya dilihat orang, dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak
beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ada dua hal yang saya garis bawahi di sana, yaitu kewajiban agamamu dan juga supaya dilihat mereka. Godaan terbesar untuk membuat motivasi kita menjadi keluar dari tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, keluar dari kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah supaya dilihat orang, supaya dipandang orang, supaya dipuji oleh orang lain. Ini membuat saudara dan saya keluar daripada jalur kebenaran, keluar daripada yang dikatakan motivasi yang benar. Hati-hati, ini tipis sekali. Dan saudara dan saya harus terus setiap hari mengujinya. Dimanapun saudara berada, dimanapun kita berada, terutama dikatakan melakukan kewajiban agamamu. Apa itu melakukan kewajiban agamamu? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan begini, practice your righteousness. Sedang mempraktekkan kebenaran, tapi hati-hati kalau motivasinya salah, berarti hanya untuk supaya dilihat orang. Melakukan kebenarannya betul, tetapi tujuannya supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Motivasinya jadi salah. Makanya perlu diuji, perlu dimasukkan dalam sebuah tes. Tesnya apa? Seperti ini, praktek-praktek kehidupan. Ujian di dalam ibadah, itulah adalah ujian yang pertama. Kewajiban agama yang dimaksud di sini adalah ibadah kita. Ibadah tidak hanya sebatas seperti hari ini kita memuji menyembah Tuhan hari Minggu, puji nama Tuhan, tetapi ibadah yang dimaksud adalah juga di luar daripada kegiatan ibadahnya sendiri. Artinya setiap hari kita berjalan, saudara keluar, saudara selesai ibadah online seperti hari ini, saudara juga sedang melakukan ibadah dalam bentuk yang lain. Integritas tidak terbatas hanya pada saat kita ada di dalam satu ruang ibadah atau dalam satu acara ibadah. Tetapi setelah acara ibadah itu sendiri, integritas tetap harus ada dalam kehidupan kita. Itu juga bagian daripada mempraktekkan kebenaran dalam hidup kita. Yang harus dilihat adalah apakah motivasinya sudah benar. Makanya diuji, setelah tidak ada orang, masihkah kita melakukan mempraktekkan kebenaran dalam kewajiban agama kita seperti yang ditulis dalam Alkitab. Matius 23 ayat 27, Tuhan Yesus dengan sangat keras menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Perhatikan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Matius 23 ayat 28 selanjutnya mengatakan apa? Demikian jugalah kamu, sebelah luarnya kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ada motivasi yang salah dari ahli Taurat dan orang Farisi. Dia atau mereka hanya ingin menampilkan sebuah kebenaran tetapi di luarnya saja, hanya dari sisi tampaknya saja, hanya dari sisi benar di mata orang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, motivasi kita harus benar dalam hari ini, yaitu bukan hanya dalam arti kelihatan orang, tetapi sebenarnya karena kita sungguh-sungguh ingin dilihat Tuhan terlebih dahulu. Baru dampak dan buahnya orang lain akan melihat, orang lain akan menikmati, orang lain akan merasakan dampaknya. Itu baru dikatakan saudara lulus ujian motivasi yang benar. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, perlu kita terus belajar, perlu kita terus menggali. Bahkan sebagai salah satu contoh bagaimana Rasul Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini yang dimaksud dengan ibadah, ujian ibadah itu ya ini. Ya, mau makan, mau minum atau melakukan sesuatu yang lain, dasar motivasinya apa? Semuanya untuk kemuliaan Allah. Makanya kita harus masuk yang namanya ujian ibadah ini. Ibadah kita itu untuk apa? Ibadah kita di luar jalannya seperti ibadah
online katakanlah, di luar daripada itu ibadah kita, itu kita melakukan apa dan untuk apa? Apakah untuk hanya dilihat orang? Apakah untuk hanya dilihat supaya kita benar di hadapan orang? Apakah supaya kita dipuji oleh orang lain? Hati-hati saudara, hati-hati. Karena penilaian dunia seringkali masuk dalam pikiran kita, masuk dalam percakapan kita di luar sana, pergaulan kita, mereka mengatakan, kamu jangan lakukan itu, nggak enak lah dilihat orang. Ya, kamu jangan lakukan itu, nanti nggak enak lah, nanti orang itu bicara nggak negatif sama kita. Patokannya adalah karena dilihat orang, patokannya karena dinilai manusia. Hati-hati. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti dasar supaya kita lulus ujian motivasi dalam ibadah. Roma 12 ayat 1 jelas mengatakan, ayat yang sudah sangat terkenal, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara harus masuk pada konteks ini. Tetapi saudara diperkenalkan atau masuk dalam sebuah yang namanya ujian terlebih dahulu supaya saudara mengerti, oh ini maksudnya Roma 12 ayat 1. Kalau hanya sebatas pengajaran Roma 12 ayat 1 memang kita bisa gali lebih dalam, satu topik khotbah sendiri. Tetapi saudara kurang artinya menangkap praktek kesehariannya. Tetapi kalau sudah masuk dalam ujian ibadah, arti dan motivasi yang benar dalam ibadah, maka saudara akan lebih menangkapnya. Saya ada ibadah itu untuk apa? Saya selesai ibadah itu melakukan sesuatu untuk siapa? Saya bekerja di kantor itu untuk siapa? Untuk mencari apa? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara renungkan, sehingga pada ujungnya saudara mengerti bahwa ya ternyata yang saya lakukan di kantor, di gereja, di pelayanan, dimanapun kita berada, itu dasarnya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dilihat atau tidak dilihat, saudara tetap lakukan itu. Puji Tuhan, yang sudah mulai mengerti, boleh katakan amin, haleluya. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan harus ada ujiannya. Makanya kenapa serial tentang motivasi yang benar tidak hanya tentang bagaimana dasar pengertiannya, tetapi masuk juga kepada ujiannya. Dan saya berdoa supaya saudara semua lulus ujian bagaimana motivasi yang benar dalam ibadah. Haleluya. Itu yang pertama, ujian dalam ibadah. Yang kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, luar biasa, supaya mereka dilihat orang kembali. Tujuannya supaya apa? Dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang luar biasa, coba saya menggali hal ini, kata munafik dalam KBB dikatakan berpura-pura percaya atau berpura-pura setia. Tetapi sebenarnya hatinya tidak, itu munafik ya. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya atau alias bermuka dua. Nah ini, orang yang motivasinya salah, tidak benar di hadapan Tuhan, nah ini dikategorikan orang yang munafik, dia bermuka dua. Mana yang menguntungkan ya. Alkitab menggunakan kata hipokrites ya, yang berarti secara harafiah adalah tindakan yang menyembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan dari orang tersebut, ada agenda lain dari orang tersebut. Nah ini hati-hati Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya sebagai anak Tuhan harus lulus dalam ujian dalam berdoa ini. Apa motivasi saudara dalam berdoa? Apakah sudah motivasi yang benar? Atau saudara berdoa hanya untuk mencari jalan keluar dari masalah saudara? Atau saudara berdoa hanya untuk supaya saudara memiliki kekayaan yang bertambah? Uang yang lebih banyak? Apakah saudara berdoa hanya supaya saudara dipromosi jabatan saudara di kantor? Saudara harus perhatikan dan harus menguji hal ini supaya saudara punya motivasi yang benar. Sampai di sini mengerti boleh katakan amin. Haleluya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa dikatakan ini caranya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoa. Jelas ya. Artinya Tuhan tahu saudara di mana berada, tidak harus seperti orang Farisi dia berdoa di jalan, di ganggang dia berdoa, supaya apa? Dilihat orang. Jelas motivasinya, supaya hanya dilihat orang.
Dan Matius 6 ayat ke-7 dikatakan apa? Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Ini kembali lagi, motivasi dalam berdoa kita apa? KBBI mengartikan bercakap-cakap. Kata bertele-tele adalah bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya. Kesana sini. Ngalor ngidul ya, utara selatan timur barat, melantur kemana-mana, berlarut-larut. Dan Alkitab mengajar kita botologeo, yang artinya paling tidak ada 3 arti: menggagap, mengoceh, membosankan, dan mengulang-ulang kata yang tidak bermakna. Itu namanya bertele-tele, dan Tuhan tidak suka orang yang bertele-tele, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus mengerti dan masuk dalam ujian bagaimana saat kita berdoa. Dari situ akan jelas motivasi kita benar atau motivasi kita salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan doa kepada kita, sangat sederhana doanya, tapi dalam prakteknya saudara bisa berdoa berjam-jam dengan doa ini. Doa apa itu? Saya tahu saudara semua sudah mengenal doa ini, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Boleh saudara katakan bersama-sama, tangan kanan di dada. Boleh katakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Saat saudara masuk dalam ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, yaitu ujian dalam berdoa untuk menguji motivasi yang benar, maka saudara kembali kepada doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itulah motivasi yang benar yang diinginkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, kepada anak-anak Tuhan, kepada orang Kristen, kepada gerejanya. Haleluya. Ya, ada urutannya. Ada urutannya. Bapa kami yang di surga, meninggikan nama Tuhan lebih dahulu. Jangan saat saudara berdoa sudah daftar permintaan dulu yang muncul 1 sampai 10. Itu baru 1 sampai 10. Bab 2, 11 sampai 20. Bab 3, 21 sampai 30. Permintaan semua. Apakah itu doa dengan motivasi yang benar? Apakah itu bisa lulus ujian dalam berdoa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa menjawabnya. Kembali kepada bagaimana Tuhan mengajarkan doa kepada kita. Jadi yang kedua adalah ujian dalam berdoa. Yang pertama tadi ujian dalam ibadah. Yang terakhir, yang ketiga, Matius 6 ayat 2 mengatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya apa? Mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 23 ayat 23. Yesus juga menegur secara keras ahli Taurat dan orang Farisi. Dikatakan apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, perhatikan, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Haleluya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Tuhan Yesus berbicara tentang persepuluhan ya kepada orang-orang Farisi. Bagaimana dia menegur, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ujian yang ketiga adalah ujian dalam memberi. Ujian dalam apa? Memberi. Ini penting Bapak Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Karena sikap hati saat memberi itu terkandung di dalamnya ada motivasi. Motivasinya seperti apa? Motivasinya bagaimana? Untuk apa saudara memberi? Apakah saudara memberi 10 mengharapkan dapat 20, 30, 50? Apakah itu motivasi saudara memberi? Apakah saudara punya motivasi dalam mengembalikan persepuluhan supaya apa? Supaya saudara dapat 100 kali ganda dari apa yang saudara berikan? Apakah itu motivasi saudara? Hati-hati Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan apa? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab apa? Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya apa?
taat kepada perintah Tuhan. That's it. Cukup itu saja. Lakukan dengan baik, dengan setia. Dan saudara akan lulus ujian memberi. Termasuk saudara memberi kepada orang yang membutuhkan. Termasuk kepada janda-janda miskin, orang miskin yang membutuhkan. Katakanlah diakonia kepada anak-anak terlantar yang membutuhkan. Saudara jangan ragu-ragu. Lakukan dengan rela hati dan sukacita. Tuhan disenangkan. Nama Yesus dipermuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti konsep ini, kita mengerti bagaimana menguji motivasi kita di hadapan Tuhan, maka saudara akan naik level, akan masuk tuntunan integritas, tahun integritas ini dengan sukacita, karena saudara semakin hari semakin mengerti, semakin dewasa dalam Tuhan dan dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. 3 ujian motivasi yang benar Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama ujian dalam ibadah kita, yang kedua adalah ujian dalam berdoa, dan yang ketiga ujian dalam memberi. Puji nama Tuhan, satukan hati kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kasih anugerah-Mu. Firman-Mu sudah Kau sampaikan pada hari ini, dan kami semakin mengerti dalam seri pemberitaan firman Tuhan tentang motivasi yang benar. Kami diajarkan bagaimana kami mengalami ujian, masuk dalam ujian motivasi. Ujian dalam ibadah kami, ujian kami saat berdoa, ujian saat kami memberi. Dan ajar kami urapi supaya kami punya motivasi yang benar. Kami lulus ujian dalam ibadah, kami punya motivasi yang benar dalam ibadah, motivasi yang benar dalam berdoa, dan punya motivasi yang benar dalam memberi. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, buka hati, buka hidupmu, siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan dan siap memiliki motivasi yang benar, sama-sama katakan amin.